Batubura didirikan pada tahun 1990. Pada saat itu, masyarakat hanya membeli tanah untuk pembangunan Lamin Batubura. Pada tahun 1992, perusahaan pupuk Kaltim memberikan bantuan untuk pembangunan Lamin Batubura, sehingga kepemilikan dari Lamin tersebut menjadi milik bersama, walaupun tanah tempat pembangunan dari Lamin tersebut milik masyarakat. Tujuan pendirian Lamin Batubura sendiri adalah sebagai tempat untuk pengrajin atau penenun membuat kain tenun ulap doyo. Dulu sebelum adanya bantuan, para pengrajin hanya menggunakan alat yang disebut gedukan. Pada tahun 2012 hingga sekarang, para pengrajin mendapat bantuan dari Jakarta berupa alat penenun TBM. Sehingga sekarang para pengrajin menenun menggunakan alat gedukan dan TBM. Para pengrajin atau penenun ulap doyo menggunakan daun ulap doyo sebagai bahan pembuatan benang untuk menenun. Dalam satu hari, biasanya para pengrajin dapat menenun 20-30 cm kain doyo. Harga dari kain doyo sendiri untuk per meternya berkisar antara 125.000 sampai 150.000, tergantung motif kain doyo tersebut. Untuk kain doyo yang memiliki kualitas yang baik, kain yang halus dan rapi biasanya memiliki harga yang lebih tinggi. Melanjutkan. Jadi pertama dulu kan Lamin Luo Taman Jamrut merupakan lamin milik pribadi dari kakek Patris yang diangkat menjadi kepala adat besar. Lamin Luo Taman Jamrut diresmikan pada tahun 1977. Awalnya, lamin ini hanya terdapat bagian depannya saja. Beberapa tahun kemudian, beliau merasa ada perlu perkembangan, maka dibuatlah panggung kesenian atau panti dalam bahasa Benua, di mana guna dari panti ini sendiri adalah untuk pertunjukan seni tari. Dulu, bagian depan Lamin Luo Taman Jamrut biasanya digunakan untuk pertemuan umum. Pada masa kakek Patris, lamin ini pernah digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan acara adat. Namun, karena kapasitas dari lamin itu sendiri yang kurang memadai, maka acara adat lebih banyak diadakan di Lamin Temenggung Marta. Sebelum menjadi penginapan, Lamin Luo Taman Jamrut dijadikan sebagai tempat pameran kerajaan ulat doyo dan kerajinan tangan masyarakat Benua, seperti patung-patung dan sumpit serta ukiran. Kini, Lamin Luo Taman Jamrut dijadikan sebagai penginapan bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Biaya penginapan untuk satu malam berkisar antara Rp100.000 sampai dengan Rp250.000 per kamarnya, dengan jumlah kamar kurang lebih 20 kamar. Lamin Temenggung Marta merupakan lamin terbesar sekaligus lamin tertua yang ada di Desa Tanjung Isui. Nama Temenggung Marta sendiri diambil dari nama kerajaan yang dahulu pernah berdiri di Tanjung Isui. Dalam pembangunannya, Lamin Temenggung Marta mendapat bantuan dari masyarakat setempat berupa bantuan atau sumbangan. Proses pembangunan lamin ini juga dikatakan tradisional karena hanya menggunakan parang dan kapak bilung kuno. Lamin Temenggung Marta terdiri dari beberapa kamar yang tiap kamar dimiliki oleh keluarga yang berbeda-beda dan digunakan secara turun-temurun oleh anak cucu mereka. Awalnya Lamin Temenggung Marta dibangun dengan panjang 180 meter dan lebar 24 meter yang terdiri dari banyak kamar. Tercatat Lamin Temenggung Marta sudah mengalami 4 kali rehabilitasi pembangunan. Seiring berjalannya waktu, banyak pengunjung bahkan turis asing datang ke Desa Tanjung Isui untuk melihat kebudayaan desa tersebut. Tak sedikit pengunjung dan turis asing yang datang berkunjung ke Lamin Temenggung Marta. Masyarakat memanfaatkan hal tersebut untuk memperkenalkan kebudayaan mereka seperti kain tenun dan kesenian tari. Hal tersebut juga menjadi cikal bakal terbentuknya kelompok tari Tanjung Isui. Masyarakat juga biasanya menggunakan Lamin Temenggung Marta untuk melakukan acara adat seperti ritual adat kematian, acara adat kesembuhan, acara adat pernikahan, musyawarah adat, dan festival budaya.